Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Pensil Kertas. Di video ini saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial bagaimana cara menggambar jari jemari anime. Bagi pemula seperti kita, menggambar jari jemari adalah bagian yang sulit menurut saya. Sehingga saya meneliti apa-apa saja yang kita lupakan dan yang kita harus lakukan saat kita menggambar jari jemari anime. Semoga video ini membantu teman-teman yang kesulitan menggambar jari jemari anime. Baiklah kalau begitu, yang pertama adalah saat kita menggambar jari jemari anime, kita lupa membuat sela-sela pada jari. Ini adalah kesalahan fatal menurut saya, yang membuat gambar jari jemari yang kita buat jadi tidak bagus. Seperti kitil ini, saya yakin sering kita lupakan. Coba kita lihat bagaimana bila kita buat sela-sela di jari jemari ini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Hanya menambahkan detail seperti ini, gambar jari jemari yang kita buat tampak lebih bagus dan juga keren. Teman-teman bisa melihat perbedaan yang salah dan yang benar di sini. Kemudian, kita kebingungan saat menggambar jari. Kita mulai membuat sketsa atau gambaran besarnya. Namun, di sini kita melakukan kesalahan lagi, yaitu saat kita membuat sketsa, kita menggunakan garis yang kaku atau kotak atau sejajar. Alhasil, jari jemari yang kita buat terkesan kaku seperti robot. Kita hanya perlu membuat garis yang agak melengkung seperti ini saat membuat sketsa. Teman-teman bisa melihat di sini, itu membuat gambar yang dihasilkan jadi lebih bagus dan realistis. Sekarang kita harus membuang kebiasaan buruk kita, karena kita sudah mengetahui hal ini. Tapi kita menjumpai masalah baru. Sekarang permasalahannya terletak di jari itu sendiri. Jari yang saya buat seperti disengat lebah. Wah, ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Tapi hal itu benar-benar terjadi di kalangan pemula seperti kita. Baiklah kalau begitu, kita harus menggambar jari yang ramping. Camkan ini. Saat menggambar garis untuk menggambar jari, kita harus mengucapkan ramping, ramping, ramping. Sebenarnya itu tidak akan membantu. Menurut saya, untuk membuat jari yang bagus dan ramping tidak terlalu susah bila kita sudah mengerti dua hal yang kita bahas tadi. Sekarang sebagian kita merasa ingin lanjut ke step berikutnya. Baiklah, step berikutnya adalah menyesuaikan jari yang kita gambar. Hal ini juga sangat penting menurut saya, karena kesalahan ini selalu dilakukan oleh pemula seperti kita, di mana saat kita berlatih sendiri, namun kita tetap tidak menemukan solusinya. Teman-teman terkejut kenapa saya bisa mengetahui hal-hal ini. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan itu karena saya juga mengalami hal itu. Sekarang saya berpikir, andai saja dulu ada seseorang yang memberitahu hal ini lebih awal, mungkin saya tidak akan terjebak dalam kesalahan ini. Baiklah teman-teman, mari kita perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh yang buruk. Teman-teman bisa melihat arah panah yang tidak sejalan di sini. Persendian jari seperti rusak ya teman-teman, sehingga gambar jari jemari yang kita hasilkan tidak baik. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat contoh yang baik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bila kita menggambar jari jemari yang sesuai, bisa kita katakan jari jemari itu bergerak secara berurutan. Jadi tips yang sangat penting di sini adalah saat kita menggambar jari jemari, kita tidak perlu berpikir keras untuk menggambar satu persatu jari. Cukup buat atau bayangkan bentuk yang sesuai untuk jari jemari yang akan teman-teman gambar. Sekarang saya merasa menggambar jari jemari tidak menjadi bagian yang sulit lagi. Baiklah teman-teman, yang terakhir tentu saja yang tidak luput adalah kita harus banyak latihan. Apapun tutorial dan tips yang diberikan itu bergantung pada keseriusan kita saat latihan. Semakin banyak kita latihan, semakin besar peluang kita menjadi bisa. Baiklah teman-teman, semoga video ini membantu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.